Halo rekan-rekan mahasiswa UT, kali ini pada sesi ketiga ini kita akan membahas tentang pengantar pengolahan objek. Nah, yang kita bahas di sesi 3 ini adalah bagaimana pengolahan objek vektor, faktor, matriks, data frame, list, time series, konversi dan manipulasi objek, serta bagaimana melakukan fungsi aritmatik dan fungsi sederhana. Nah, objek vektor. Objek vektor itu adalah kumpulan bilangan atau karakter menjadi satu kesatuan atau dia diset dalam satu variabel gitu ya. Nah, secara default seperti pada sesi sebelumnya tentunya kita sudah sering menggunakan vektor gitu ya. Kita biasa menggunakan C seperti pada diskusi kedua, itu artinya concatenate. Kemudian kita bisa menggunakan perintah assign di mana parameternya itu menggunakan var, kemudian isi elemen vektornya. Atau kita bisa juga menggunakan perintah sequen untuk membuat suatu deret bilangan. Kita juga bisa menggunakan wrap atau repeat untuk membuat sebuah vektor dengan opsi pengulangan gitu ya. Jadi kuncinya adalah opsi pengulangan. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi paste gitu ya untuk membuat vektor karakter dengan menggabungkan dua unsur. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Penggunaan paste atau paste di R. Nah, ini adalah ilustrasi untuk membuat vektor gitu ya. Di sini kita lihat A0 itu kita isikan sebuah deret bilangan 1 sampai dengan 12. Kemudian pada variabel A1 kita membuat vektor yang tidak berurut. Kalau di yang pertama tadi dengan menggunakan operator titik 2 kita membuat suatu bilangan yang berurut. Nah, kalau kita tidak ingin menggunakan bilangan berurut, kita bisa menggunakan seperti variabel A1. Nah, pada variabel A2 kita membuat suatu vektor yang isi nilainya itu adalah karakter gitu ya. Karakter atau string. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel A3 dengan menggunakan perintah assign. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan deret bilangan dengan menggunakan sequence. Nah, pada sequence ini kita harus perhatikan parameter yang digunakan. Kalau kita menggunakan by to berarti perintah sequence ini akan mengenerasi suatu bilangan 1 sampai dengan 10 dengan selisih 2 gitu ya. Jadi kalau kita contohkan sequence 1,10 kemudian by 2. Nah, perintah ini akan membuat suatu deret di mana selisih antar elemen vektor pertama dengan berikutnya itu adalah 2. Nah, kalau kita menggunakan length atau panjang ya, maka fungsi sequence akan membuat suatu bilangan 1 sampai dengan 10 sebanyak 5 bilangan dengan selisih yang sama. Nah, selisih ini tentunya dihitung sendiri oleh fungsi sequence gitu ya. Jadi misalnya kita buat sequence 1 sampai 10 length 5, maka perintah ini akan membuat 5 bilangan karena panjangnya harus 5 dengan selisih yang sama gitu ya. Jadi R yang menentukan bagaimana selisih itu digenerasi. Jadi kalau kita buat length-nya 6, nah, maka dia akan menghitung sendiri. Yang pasti panjangnya itu harus sebanyak 5. Nah, kalau kita menggunakan fungsi repeat atau wrap, itu kita juga ada beberapa opsi yang dapat kita terapkan. Nah, contohnya seperti ini, opsi default, bahwa kita akan mengulangi suatu vektor
di mana isinya adalah 1 sampai 3 sebanyak 2 kali. Artinya di sini fungsi wrap ini akan menampilkan 1 2 3, kemudian 1 2 3 gitu ya. 1 2 3. Nah, perintah ini akan membuat vektor seperti ini. Nah, perbedaan dengan yang di bawah di variabel A7, kalau kita menggunakan each, artinya setiap elemen ini akan diulangi 2 kali baru masuk ke urutan berikutnya. Sehingga kalau kita jalankan perintah ini, maka akan mengenerasi 1 1 2 2 3 3 gitu. Jadi masing-masing itu 2 kali. Oke ya, contoh kita lihat ke variabel yang A7, wrap 1 sampai dengan 3, each sama dengan 2. Nah, dia akan mengenerasi suatu vektor yang isinya adalah perulangan dari masing-masing tiap elemen gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan yang pertama itu akan menampilkan 1 2 3 dan 1 2 3 gitu ya. Kalau kita buat seperti ini, dia akan menghasilkan 1 2 3 1 2 3. Nah, yang terakhir kita di variabel A8 kita menggunakan fungsi paste gitu ya, di mana di sini suatu karakter X yang akan digabungkan dengan vektor 1 sampai dengan 5 dengan separator yang dapat kita definisikan. Separator ini pemisah gitu ya. Nah, contohnya di sini perintah ini akan menggenerasi suatu vektor dengan nilai x1, x2 dan x5 tanpa pemisah gitu ya. Jadi contohnya kita buat paste, kemudian karakter, kemudian isi vektornya 1 sampai dengan 10, kemudian atribut atau argumen separator kita buat misalnya min gitu ya. Nah, maka perintah ini akan membuat vektor karakter di mana isinya adalah gabungan antara nilai x dengan suatu vektor. Oke, itu tentang vektor. Kemudian yang berikutnya adalah faktor. Nah, faktor ini sama dengan vektor, namun dia untuk variabel kategorik dengan skala nominal. Artinya hanya bisa digolongkan. Digunakan pada variabel kategorik yang terkait dengan level dari variabelnya, walaupun mungkin tidak muncul di dalam data. Nah, di sini ada juga fungsi order, itu artinya untuk skala yang interval yang dapat diurutkan. Ya. Jadi faktor kemudian elemennya untuk membuat faktor kategori skala nominal, tetapi tidak ada urutan. Nah, kalau order maka akan membuat faktor kategori dengan skala ordinal dapat diurutkan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita lihat ada variabel TP0 di mana isinya adalah vektor suatu karakter, isinya SD, SMP, SMA, SD, SMP. Nah, kalau kita kita masukkan fungsi faktor, maka dia akan mengkategorikan. Artinya yang sama tadi seperti SMP di sini hanya akan ditampilkan levelnya satu kali dikategorikan. Kemudian ada order. Order ini akan berfungsi untuk mengurutkan. Namun karena di sini kategori pendidikan memiliki urutan, maka dia sudah termasuk variabel ordinal, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah matriks. Nah, matriks adalah bentuk khusus dari vektor dengan tambahan atribut dim gitu ya, atau dimensi. Nah, yang dirinya sendiri adalah vektor numerik dengan panjang 2 gitu ya, yang menentukan jumlah baris dan kolom. Jadi cara membuatnya kita bisa lakukan fungsi matriks, kemudian isi datanya,
kemudian jumlah baris, jumlah kolom, kemudian bagaimana mengisi tiap elemen dari matriks, atau kita ingin definisikan nama dari dimensinya. Nah, sini ilustrasinya kita lihat ada satu variabel M1 ya, di mana itu adalah sebuah matriks yang elemennya ada 8 sebanyak 3 baris dan 4 kolom, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, karena tidak ada karena ini hanya berisi panjang vektornya 1, maka akan diisikan semua nilainya 8. Nah, pada contoh kedua kita lihat di sini ada vektor bilangan 1 sampai dengan 6, di mana kita definisikan sebagai matriks dengan panjang 2 baris dan 3 kolom gitu ya. Jadi 2 baris dan 3 kolom, 2 baris dan 3 kolom gitu ya. Maka karena ini nilainya adalah 6, tentunya untuk mengisi matriksnya dia akan mengisi secara default yaitu kolomnya dulu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita ingin cara mengisi matriksnya itu berbasiskan baris, maka kita buat by row-nya sama dengan T atau true ya. Contoh di sini kita buat matriks contoh kita buat nih ya 1 sampai dengan 8, tetapi matriksnya 2 samanya 3. Nah, maka kalau nilai ini tidak sama dengan nilai tampungan dari matriks, maka dia tidak akan bisa memproses perintah ini ya. Nah, kalau kita buat dia, kita udah tahu bahwa 2 kali 3 itu 6, maka isi elemennya adalah 6 ya, atau ini 8, kita buat dari 2 ya. Nah, ini juga 2, ini harusnya 3 ya. Nah, maka matriksnya dapat didefinisikan. Nah, yang berikutnya data frame. Nah, ini sudah kita lakukan pada diskusi kedua. Ini adalah suatu tabel yang terdiri atas satu atau beberapa vektor yang panjangnya harus sama ya. Namun dimungkinkan untuk mempunyai berbeda gitu ya. Artinya kalau suatu vektor itu misalnya panjangnya yang satunya itu 7, kemudian yang vektor berikutnya adalah 10, maka yang 7 tadi akan disamakan dengan yang paling panjang gitu ya. Jadi dia panjangnya harus sama. Di sini kalau ada vektor yang lebih pendek, maka akan dipakai ulang sekian kali sehingga memenuhi vektor yang panjangnya itu paling panjang. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya. Kita lihat di sini 1 sampai dengan 5, panjang vektornya adalah 5. Kemudian ada objek B di mana panjang vektornya adalah 1, maka 4 ini akan diulangi sebanyak 5 kali gitu ya, mengikuti suatu objek yang vektornya paling panjang. Nah, di sini juga kita bisa lihat objek A1 nilainya adalah vektor 1 sampai dengan 6, kemudian B1 itu vektor 2 dan 4. Nah, maka 2, 4 ini akan diulangi sampai vektor terpanjangnya dipenuhi ya. Nah, kemudian ada objek list. Nah, objek list ini perbedaannya dia bisa diisi sembarang objek termasuk objek list itu sendiri. Nah, cara membuatnya sama dengan frame data, tetapi tidak ada pembatasan jenis objek yang dapat dimuat di dalamnya. Nah, cara fungsinya adalah fungsi list. Kita lihat ilustrasinya. Di sini ada objek X1, X2, X3, kemudian kita definisikan ke dalam objek list, maka dia akan mengisi secara terindeks objek-objek yang kita definisikan gitu ya. Di sini kita lihat indeks pertama itu adalah nilai dari objek X1, kemudian ini objek X2 dan ini objek X3.
Nah, kemudian ada lagi objek yang namanya time series. Jadi time series ini adalah data runtun waktu yang mengandung informasi tambahan, misalnya waktu atau tanggal dan frekuensi. Nah, cara membuatnya kita menggunakan perintah TS. Nah, dasar dari runtun waktunya yang dipakai adalah tahun, ya. Kemudian frekuensinya kita bisa diatur dalam runtun waktu bulanan. Nah, isi datanya dapat berupa vektor ataupun matriks, gitu ya. Isi untuk data time series. Kita lihat ilustrasinya. Sini kita buat suatu perintah TS 1 sampai dengan 15, di mana frekuensinya adalah 12 yang dimulai pada tahun 2016, start dari bulan kedua, gitu ya. Karena ini 12, maka fungsi TS ini akan secara otomatis mendefinisikan frekuensinya dalam bentuk bulan, gitu ya. Nah, karena kita start dari 2, maka yang diisi pertama 1 itu akan masuk ke Februari. Selanjutnya kalau terpenuhi maka akan tahunnya akan naik dan dipenuhi sampai jumlah data yang kita definisikan. Nah, di sini contohnya kita menggunakan format quarter. Frekuensinya ada 4, maka start vektornya sama, maka si fungsi TS ini akan membentuk hasil seperti ini, ya. Nah, coba kita contohkan. Nah, TS 1 sampai dengan 20, ya, di mana frekuensi sama dengan 12. Startnya misalnya kita ubah sama dengan C 2016, kita buat 11, ya. Nah, maka dari tahun 2006 bulan ke-11 kita isi datanya 1 sampai dengan 20. Jika terpenuhi akan naik indeks tahunnya menjadi 2017. Jika terpenuhi lagi maka tahunnya akan menjadi 2018. Begitu seterusnya, sebanyak jumlah data yang kita definisikan. Nah, di dalam R kita juga bisa melakukan konversi dan manipulasi, gitu ya, manipulasi objek, ya, di mana manipulasi objek dilakukan dengan operator-operator yang terdiri operator aritmatik, operator perbandingan, dan operator logika, gitu ya. Nah, salah satu contoh untuk membandingkan dua objek apakah identikal, kita bisa menggunakan sama dengan 2 kali atau all equal, gitu ya. Nah, ini adalah contoh mengkonversi sebuah objek. Misalnya ada status dengan vektor faktor lulus tidak lulus. Nah, ingin kita ubah dalam bentuk numerik, maka kita cukup perintahkan s titik numerik status. Maka R akan mengubah nilai ini menjadi 1, 2, dan 3, ya. Jadi misalnya kita buat nih status kita buat faktor X, kemudian Y, kemudian Z. Oke, kemudian kita buat S dot numerik sama dengan status. Nah, X, Y, Z faktor, ini collection faktor C, oke, kita buat as numerik status. Nah, maka dia akan mengkonversi menjadi 1, 2, 3. Nah, di sini di contoh berikut ini kita juga kita lihat bagaimana
contoh memanipulasi objek. Di sini kita lihat suatu nilai X isinya vektor 2 dan 4 dan Y itu adalah vektor 1 dan 3. Nah, kemudian kita melakukan perbandingan apakah X sama dengan vektor Y gitu ya. Nah, artinya di sini dia akan melakukan perbandingan di tiap elemennya gitu ya. Nah, 2 tidak sama dengan 1, 3 tidak sama dengan 2, 4 tidak sama dengan 3. Maka hasilnya adalah false, false, dan false. Nah, kemudian di sini juga ada apakah X lebih kecil sama dengan Y. Nah, tiap elemennya akan dibandingkan. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 1, nah, itu kan false gitu ya, tidak benar, tidak sesuai gitu ya, maka hasilnya akan false dan false. Nah, tetapi ketika kita buat membandingkan X apakah lebih besar sama dengan Y, maka 2 lebih besar daripada 1, 3 lebih besar daripada 2, kemudian 4 lebih besar dari 3, maka hasilnya akan true, true, dan true gitu ya. Nah, kemudian ada all equal gitu ya. Apakah 10 all equal 25 min 15, maka ini hasilnya akan menjadi true gitu ya. Apakah 10 identik dengan 25 kurang 15, nah itu juga hasilnya adalah true karena 25 kurang 15 adalah 10 gitu ya. Jadi 10 itu sama dengan 10. Identikalkah 10 dengan 10, maka dia hasilnya akan true. Nah, selanjutnya itu tentang objek berindeks. Nah, di dalam R, sistem pengindeksan adalah jalan efektif dan efisien untuk mengacu elemen-elemen tertentu dari suatu objek. Nah, kalau kita ingat list tadi, makanya di tiap memunculkan suatu output, R itu akan membuat dia itu elemen keberapa. Ini artinya startnya dari 1 gitu ya. 1, 6. Nah, artinya 1, 5, 4, 7. Artinya dia menunjukkan bahwa indeksnya itu dimulai dari 1 gitu ya. Sehingga kalau kita akses elemen dari X, maka dia akan menghasilkan 6. Karena kita tahu 5 yang keduanya adalah 6 gitu ya. Kalau kita buat X sama dengan 5 dengan 9 gitu ya, kemudian X. Nah, kita tahu bahwa indeks kedua adalah 6 gitu ya. Jadi kalau kita buat X 4 gitu ya contohnya, maka dia akan menghasilkan 8. Nah, kalau kita buat X indeksnya tidak ada, maka R akan menampilkan net available gitu ya. Jadi kita bisa mengakses indeks elemen dari suatu objek gitu ya. Kita akan masuk ke dalam fungsi aritmatik dan fungsi sederhana. Nah, sebenarnya kita sudah sering menggunakan fungsi-fungsi sederhana seperti sequence itu untuk membentuk suatu deret. Bentuk umum operatornya adalah sequence. M adalah nilai awal, N adalah nilai akhir, dan K adalah pertambahan secara default. Jadi kalau sequence 1 8,0,75, maka fungsi sequence ini akan menghasilkan suatu deret di mana dimulai dari 1 dan yang terakhir adalah 8, di mana fungsi kenaikannya atau pertambahannya sebanyak 0,75. Kemudian ada fungsi perangkaian. Nah, ini yang sering kita definisikan juga, itu menggunakan C dalam kurung gitu ya. Jadi kalau kita buat C atau concatenate gitu ya, penggabungan, di dalamnya ada sebuah fungsi sequence, kemudian ada fungsi sequence yang lain. Maka fungsi ini akan menggabungkan sequence yang pertama dengan sequence yang kedua. Nah, ini juga sudah kita gunakan, yaitu fungsi pengulangan. Itu menggunakan rep atau repeat gitu ya. Bentuk umumnya adalah rep, nilai yang diulang, dan jumlah pengulangan. Contohnya di sini
Y rep min 4 sebanyak 5 kali. Itu cara bacanya. Jadi min 4 ini akan diulangi sebanyak 5 kali. Nah, kemudian ada operator. Nah, operator ini operator aritmatika yang bisa kita terapkan dalam vektor. Sama halnya seperti kita menggunakan dalam bilangan umumnya atau bilangan skalar, maka kita juga bisa menggunakan operasi-operasi aritmatika pada vektor, ya. Ini ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi misalnya di sini ada suatu objek P di mana isinya adalah vektor, nilainya 8 yang diulang sebanyak 5 kali. Kemudian ada Q di mana itu adalah bilangan 6 sampai dengan 10. Kita bisa melakukan operasi aritmatik, misalnya P tambah Q, maka tiap elemennya akan dijumlahkan. Kita juga bisa mengurangkan, maka tiap elemennya akan dikurangkan, ataupun melakukan perkalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan di sesi ketiga ini. Di sesi ketiga ini jangan lupa ada tugas yang harus dikerjakan. Diharapkan mengumpulkan tepat waktu, karena kalau tidak mengumpulkan tepat waktu, sistem akan langsung mengunci dan rekan-rekan tidak akan bisa mengupload tugasnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan keempat. Terima kasih.